Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita menjalani kesesakan dalam kehidupan kita oleh karena masalah, tantangan, persoalan yang kita alami. Saudara, dalam hidup ini terkadang kita mengalami kesesakan oleh karena beratnya persoalan. Kita mengalami kesesakan oleh karena banyaknya masalah, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena penyakit, oleh karena masalah keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap orang tidak akan terlepas dari masalah-masalah dalam dia menjalani hidupnya, dan masalah-masalah tersebut membuat kita seringkali mengalami kesesakan, terlalu berat, terlalu sulit masalah-masalah yang kita alami. Dan oleh karena banyaknya beban, hidup ini jadi terasa sesak saudara. Bagaimana kita menjalaninya? Karena kalau kita salah menjalani hidup yang terasa sesak oleh karena masalah dan persoalan, maka hidup kita akan semakin rumit. Maka masalah akan semakin besar. Maka beban akan semakin berat. Artinya apa saudara? Kita harus bisa menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita dengan cara yang benar, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa berlalu, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa kita lewati dan kita selesaikan. Dan kalau masa-masa kesesakan tersebut bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi dengan benar, biasanya sesuatu yang besar akan terjadi, biasanya mujizat yang besar akan terjadi, biasanya ada hasil yang besar yang akan kita alami jika kita mampu melalui dan menjalani kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, karena mungkin saudara dalam kehidupan saudara saat ini pun sedang mengalami kesesakan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari ini, dan bagaimana seharusnya saudara menjalani hidup saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu bebas dari kesesakan hidup saudara, kalau saudara rindu menjalani situasi-situasi kesesakan dalam hidup saudara dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya juga akan berdampak positif, mari siapkan hati dan pikiran saudara.
kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saya juga akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, karena Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ada masa-masa kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian dalam masa-masa kesesakan itu dia menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dan kemudian saudara, setelah dia menjalani masa-masa kesesakan oleh karena kesulitan, oleh karena masalah persoalan dalam hidupnya, akhirnya Allah mengerjakan kelegaan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan saudara ada masalah, tantangan, persoalan yang mungkin seringkali saudara hadapi karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan saya percaya dalam semua kesesakan masalah persoalan tersebut, saudara rindu mengalami kebebasan, saudara rindu mengalami kelegaan. Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud, di mana dalam kesesakan hidup yang dia alami oleh karena tantangan, masalah, dan persoalan saudara, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Tuhan mengerjakan kelegaan bagi dia. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 saudara, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Allah memberi sukacita ketika dia menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar. Di mana sukacita tersebut dia berkata lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ada satu sukacita yang Tuhan kerjakan melebihi daripada sukacita yang bisa diberi oleh karena kelimpahan, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena kecukupan materi, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena
mujizat terjadi oleh karena keberhasilan dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu sukacita yang khusus, sukacita spesial yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Itu karena dia menjalani kesesakan, masa-masa kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar, saudara. Bahkan dikatakan lagi ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa beristirahat dengan tentram. Dia bisa beristirahat dengan aman. Dia bisa membaringkan dengan tentram karena Tuhan yang membiarkan dan memberikan kepadanya keamanan dan ketentraman. Saudara, luar biasa pengalaman hidup Daud, dan saya percaya setiap kita rindu mengalaminya, di mana Tuhan memberikan kelegaan, di mana Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Itu yang dialami oleh Daud dalam hidupnya ketika dia menjalani masa-masa sulit, masa-masa berat, di mana dia mengalami kesesakan oleh karena masa-masa yang sulit tersebut, tetapi dia jalani dengan cara dan sikap yang benar, dan akhirnya dia mengalami perkara besar. Ada ketentraman, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan menggantikan kesesakan dalam kehidupannya. Saat ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban berat dalam hidup saudara. Mungkin ada masalah persoalan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah dalam kesehatan, dan sebagainya yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan masalah-masalah itu menyesakkan hidupmu. Masalah itu terlalu berat bagimu. Masalah itu bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, yang lain sudah datang. Belum selesai lagi yang satunya, yang lain lagi sudah datang. Seringkali saudara dalam hidup ini ada bertumpuk-tumpuk masalah yang membebani, yang menindih kehidupan kita, yang membuat hidup ini terasa sesak. Dalam situasi-situasi yang demikian saudara harus menghadapi masalah dan masa kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara dengan cara yang benar, supaya akhirnya kesesakan tersebut akan berubah menjadi kelegaan. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi sukacita. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi ketentraman dan keamanan. Allah menggantikan kesesakan-kesesakan dalam hidup saudara. Allah menggantikannya dengan ketentraman. Hadapi semuanya dengan cara yang benar, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana kita menjalani masa kesesakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa kesesakan dalam hidupnya ada di ayat yang kedua, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi aku kelegaan. Yang pertama, saudara, yang dia tegaskan, yang dia lakukan dalam menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya adalah di mana dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dia mohon jawaban dari Tuhan. Dia minta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya ketika dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia berkata, ya Tuhan, jawablah aku. Dalam masa sulit, dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak lari kepada yang lain, saudara. Dia tidak lari untuk mencari pelampiasan. Tetapi dalam kesulitan kesesakan yang dia alami, dia berkata, ya Tuhan, aku berseru dan jawablah aku. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih.
Dia menantikan kita terus berseru kepada Dia. Dia menantikan waktu untuk menjawab kita, memberi kelegaan bagi kita di masa-masa kesesakan. Dia menantikan waktu bagi kita untuk memberi sukacita bagi kita dan memberi keamanan dan ketentraman, menggantikan segala kesulitan, beban berat yang menyesakkan kehidupan kita. Allah adalah Allah yang baik yang akan menjawab kita dalam segala kesesakan kita, saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami yang menyesakkan kehidupan saudara, yang paling utama adalah datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia, harapkan mujizat daripada Dia, nantikan campur tangannya di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan kehidupannya, sehingga kesesakan itu diubah oleh Tuhan menjadi kelegaan, sukacita dan ketentraman, saudara. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Tuhan, dia berseru, dia mengadu, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dan menjawab dia. Dan hari ini pun yang paling utama yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kesesakan-kesesakan hidup kita adalah berserulah kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam renungan-renungan, baik renungan pagi maupun renungan malam, saudara, di akhir dari renungan tersebut saya sisipkan di sana waktu untuk kita doa bersama. Supaya apa, saudara? Ada waktu untuk bagi saudara berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Karena dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, dan berdoa. Kita harus berseru kepada Tuhan. Dia adalah jawaban bagi kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, awali hari ini dengan berseru kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama di akhir dari video ini, saudara. Mari berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang akan menggantikan segala kesesakan saudara menjadi kelegaan, menjadi sukacita, menjadi ketentraman dan keamanan. Dia ubah semuanya, saudara. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana dia mengalami kesesakan dan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami. Di ayat yang kelima, dia mengajarkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang Tuhan tegaskan di sini, yang Daud lakukan dalam kehidupannya adalah di mana dia belajar untuk berdiam diri dan tidak berbuat dosa dalam kesesakan yang dia alami. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, kita harus belajar untuk berdiam diri. Kita harus belajar untuk mencari solusi, berdiam diri, mencari kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah merespon, supaya kita tidak salah bertindak dalam segala kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Belajar berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Itu hal kedua yang dikerjakan oleh pemazmur ini, oleh Daud, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang ketika masalah hidupnya rumit, akhirnya dia mulai tenggelam dalam dosa. Akhirnya dia mulai masuk ke dunia hitam, saudara. Oleh karena sulitnya hidup yang dia alami. Dengar, saudara, semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita berlari dan berseru kepada Tuhan. Semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita mencari waktu untuk berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Waktu untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri dan dia tidak berbuat dosa. Kemudian, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, itu ada di ayat yang ke-6, saudara, di mana dia berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan.
Saudara, yang ketiga yang dia lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap memberi korban persembahan yang benar kepada Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan-persembahannya. Dia tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup untuk mengubah kesesakannya menjadi kelegaan, sukacita, dan ketentraman. Dia percaya Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisi kehidupannya. Itu sebabnya dia tetap percaya dan dia tetap memberi persembahannya, korbannya kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, percayalah Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup bertindak, Allah sanggup mengubah semuanya. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, Allah sanggup mengubah segala situasi, kondisi kehidupan saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Tetap persembahkan korban bagi Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Sebagai salah satu contoh saudara yang menjadi kesaksian nyata, saya kenal ada seorang ibu yang dia mengidap kanker darah saudara. Bayangkan, kanker darah, penyakit yang paling mematikan. Biasanya orang yang kena kanker darah hidupnya akan putus asa dan dia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dia tidak akan semangat untuk melakukan apa-apa lagi. Mungkin dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ibu yang saya kenal ini saudara, ketika dia divonis bahwa dia kanker darah, dia semakin giat melayani. Di media sosial hari ini dia semakin giat melayani. Dia memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, yaitu dia mengalami kanker darah saudara. Dia makin sibuk dan makin giat melayani, sehingga ketika vonis dikatakan sekian bulan lagi dia akan sanggup bertahan hanya sekian bulan ke depan. Tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia mengidap kanker darah tersebut. Dia masih hidup, dia masih fit saudara, dia masih melayani Tuhan dengan giatnya hari ini di media sosial karena situasi pandemi ini. Saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, mari tetap percaya kepada Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam hidup saudara. Sama seperti ibu ini, vonis dokter pun batal dalam hidupnya ketika dia meresponi situasi kesesakan. Dia tetap memberi persembahan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagaimana cara kita menjalani kesesakan dalam hidup kita saudara? Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam diri. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka dengan demikian apa yang akan kita alami? Dalam kesesakan saudara akan mengalami kelegaan. Dalam kesesakan Tuhan beri sukacita. Dan Tuhan mengubah segala kesesakan saudara menjadi satu sukacita, ketentraman dan kedamaian, kelegaan akan saudara alami dalam hidup saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, berseru bersama dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Percayalah Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kelegaan. Itu sebabnya terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat
Apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara, teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya. Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal, mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal, hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.